kenapa aku pindah dari Pelita Jaya. Gue main dikit, terus main bagus dihujat, main jelek dihujat, kenapa ya? Gue pindah bukan karena gue gak bisa main basket di jelek di tim Pelita Jaya gitu. Gue pindah karena gue pengen kasih tanggung jawab yang gede gitu. Dan gimana caranya gue bisa bawa tim Tangerang Hawks tuh beda dari tahun lalu. Kalau gue boleh flashback, mungkin itu season yang berat juga buat gue karena kan gue itu recovery dari cedera. Full regular season gue nggak main. Kalau kita nggak mau ngerasain itu lagi, ya kita ambil juaranya tahun ini. Terus tiba-tiba bounce on the rim, terus masuk. Jujur ya, that's when I knew we were gonna win. Oh, we're winning this. Let's go. This is the momentum we need to start. Jujur kayak gue sekarang berada di titik sekarang aja gue nggak nyangka kalau misalkan emang perjalanannya tuh lumayan cepat gitu. Every season has a story, but this year the script was completely rewritten. Every journey taken, every battle fought, and every statement made, with only one ultimate destiny: to become a champion. We are here to build a new history. The journey, the hustle, the proof. This is Kita. Kalau gue boleh flashback, mungkin itu season yang agak berat juga buat gue karena kan gue itu recovery dari cedera. Lumayan hampir full regular season gue nggak main, baru 3 game terakhir. Up and down-nya, gimana nyesuainnya, adjust-nya, dan emang waktu itu masih adjust banget deh sama baru operasi gitu. Terus pelatih baru juga kan sama JT. Bisa sampai final aja udah. Waktu itu gue main di final alhamdulillah di game pertama. Kalau gue flashback game pertama tuh kita menang jauh kan di Dewa gitu ya. Itu juga gue kalau nggak salah nggak main banyak. Gue cuma main pas udah jauh kalau nggak salah. Ya, sebenarnya itu kita pede gitu ya kan, kita di home-nya mereka kita bisa dominasi. Kita mau lanjutin tren itu. Dari game kedua ya kita main seperti biasa tapi hal nggak jalan sesuai ekspektasi kita gitu ya kalau dari pandangan tim. Tapi kalau dari pandangan gue sendiri di game kedua gue agak kesel karena gue nggak bisa bantu banyak karena emang nggak dimainin gitu sama coach JT karena ya mungkin belum percaya gitu kan. Di game ketiga yaitu do or die-nya, gue main lumayan banyak, dikasih kepercayaan juga dan udah sedikit lagi bisa ambil juaranya gitu kan. Cuman ada it's a game of basketball gitu ya. Kita nggak ada yang tahu, kita udah leading terus kekejar terus akhirnya Dewa bisa ambil juaranya. Sedih, kesel, campur aduk lah dari yang game pertama, kedua jarang main, game ketiga bisa ngasih kontribusi buat PJ untuk menang. Sebenarnya gue pengen banget menang gitu karena kalau itu menang kan puas banget, tapi karena kalah ya drop lah, down lah kayak di home kita apalagi ya gitu. Terus gue langsung ke locker. Ya campur aduk sih perasaannya, nggak bisa dibilang kayak gue sedih, gue nyesel, gue campur aduk gitu. Karena ya itu tadi, karena di season itu emang gue up and down banget, kayak banyak perasaan campur aduk. Di satu sisi gue juga bersyukur bisa main di final setelah rehab lama gitu kan, bisa main di final, bisa perform juga di final, itu ada bersyukurnya juga. Yang pasti sedihnya lebih banyak dibanding bersyukurnya karena kan target kita ya juara. Kalau gue ya yang pasti ya back to family dulu, yang pasti ya calm down dulu lah. Nggak mungkin bisa juga saat itu kayak langsung apa yang salah gue, apa yang ini, apa yang nggak bisa, karena
itu udah it's a final game gitu ya. Beda sama kalau masih playoff atau kayak kemarin regular season kita ada kalah, pasti langsung apa sih tadi yang gue salah. Terus buat game selanjutnya ini kan ya kita butuh waktu juga untuk calm down, butuh untuk relax ya, pasti balik ke family, ketemu anak-anak gitu. Dan setelah hal itu ya yang gue pikirin ya gimana caranya gue bisa lebih impactful lagi buat Pelita Jaya untuk ngambil juara gitu. Gue nggak mau kayak kemarin kita udah tinggal dibilang udah one more win gitu ya. Kita udah 1 menang di pertama gitu ya. Kenapa kita nggak bisa ambil? Jadi apa salahnya kemarin? Apakah di guanya, di timnya, apakah culture kita untuk ambil juara itu udah bener? Apakah latihan kita udah bener? Jadi lebih ke evaluasi itu, evaluasi tim, evaluasi diri sendiri, evaluasi junior teman-teman gitu kan, karena basket itu kan game yang dimainkan bersama-sama gitu, 5 orang gitu, setim gitu, as a team gitu, nggak bisa gue doang tapi yang lain nggak mau. Jadi apa yang bisa gue bantu buat teman-teman bisa improve pasti gue pikirin juga buat mereka bisa bantu kita ambil tujuan kita yang tahun ini juga. Andakara Prastawa sebenarnya cuman anak yang benar-benar cinta sama basket, passionnya di basket, dan hidupnya ternyata dari basket, dan itu jadi jalan hidupnya ternyata ada di basket gitu. Padahal dulu mungkin ada kepikiran mau jadi ya waktu SD lah, mau jadi polisi, mau jadi astronot, pasti ada kan kepikiran, cuman ternyata emang passionnya di basket. Dari cinta pasti jadi tanggung jawab juga. Tanggung jawab kalau nggak cinta nggak akan sepenuh hati. Jadi 2 hal itu harus jalan bareng. Kalau dulu mungkin gue mengejar senior gue, kalau sekarang gue lebih ke nggak mau dikejar sama junior gue gitu. Karena itu disitulah gue ada dari dulu gitu, semenjak gue di Aspak, gue ada di lingkungan yang senior gue tuh jago-jago banget gitu. Senior yang menurut gue jago gitu saat itu untuk basketball IQ-nya, defense-nya. Jadi susah main basket sama mereka awal-awal gitu, kayak kok susah ya ngelewatin mereka. Gimana caranya gue bisa ngelewatin mereka? Gimana caranya gue bisa poin dari mereka gitu? Kayak ada gitunya. Nah, gimana gue mau ngalahin mereka gitu? Makanya gue bilang ke junior-junior, ya gimana caranya lu ngalahin gue gitu? Gimana lu caranya ngalahin tembakan gue? Gimana caranya lu ngalahin permainan gue gitu? Gimana caranya gitu? Ya gue bakal tetap latihan terus. Ya lu entah gimana, lu harus temuin caranya. Dengan dia gitu, gue juga naik, dia juga naik gitu. Secara nggak sadar pasti kalau mereka ada pikiran kayak gitu, nantinya dia lawan yang levelnya di bawah ini pasti kalian terlihat lebih gampang gitu. Kayak itu yang gue tanemin, kayak lu harus bisa catch up sama gue juga dalam hati ya gue nggak mau sebenarnya ke catch up sama lu pada gitu. Jangan karena gue senior gue juga jadi santai-santai gitu. Gue juga harus kerja lebih keras dari mereka gitu. Kayak Arigi, waktu ya saya dulu, gue kelihatan sih dia udah punya, harusnya udah punya sesuatu gitu, yang dituju gitu. Ya udah, dia main kayak gini kan gue nggak kaget. Emang ya saya emang begitu gitu, emang bagus gitu. Kan itu yang tadi gue bilang kan. Nantinya kalau lu main di luar ini, lu bakal merasa lebih gampang kan? Ya itu karena di PJ itu segitu kompetitifnya. Ya emang kalau dibilang gak dapat minute play kasihan ya. Tapi itu yang diperluin juga. Mungkin aja kalau misalkan dia nggak di PJ gitu, kalau dari awal nggak di PJ gitu, nggak ada yang tahu kan. Sekarang dia gimana gitu. Kalau sekarang kayak gini, gue udah biasa aja. Dia main di Tangerang kayak gitu, ya udah. Gitu ya saya, yang gue tahu ya kayak gitu, yang di latihan ya kayak gitu. Mungkin orang-orang nggak tahu, cuman kan di latihan gue sering sama dia. Ya gitu yang gue tahu. Playmaking kadang bagus, defense-nya hustle. Kan yang ngerasain itu di latihan. Orang-orang kan nggak ada yang lihat pas latihan, cuma lihat pas tanding. Pas tanding kan yang lain cuma bisa 5 gitu. Jadi kalau gue sih ya itu emang levelnya ya saya. Aku tuh sebenarnya waktu itu mental aku
masuk ke tim besar adalah yang gue lihat cuma Prastawa. Kenapa Prastawa? Ya dia sudah terbukti menjadi number one point guard. Maksud gue in the Indonesian basketball history, menurut gue dia bisa semuanya gitu. Tahun 2023 gue ingat banget tuh, masih zaman seri kan. Sempet Kapras tuh sempet nggak main berapa game gitu. Akhirnya dia mentorin. Terus yang waktu itu aku, Aridi, Dede itu dimentorin, Aldi itu dimentorin sama dia. Dengan keberadaan dia di lapangan tuh kayak sekarang orang bilang auranya tuh luar biasa gitu. Gitu. Gak main pun aura orang lihat dia tuh luar biasa gitu. Bisa dibilang tuh kayak berapa tahun terakhir di PJ sih. Itu kayaknya aku sebagai refleksi ke diri aku sendiri tuh kok gue tuh take it for granted aja gitu. Kayak beberapa tahun terakhir. Terus kedua adalah ketika gue tuh di lapangan, ketika latihan tuh kayaknya gue udah memberikan semuanya, tapi pas di pertandingan kok gue nggak bisa mengeluarkan itu gitu. Akhirnya gue tuh memutuskan kayak, oh gue pengen mendapatkan tanggung jawab lebih gitu sebagai point guard gitu. Karena menurut aku sendiri kenapa aku pindah dari Pelita karena setelah 2 tahun ke belakang aku mikir kayaknya kalau gue dikasih tanggung jawab sekelas tim Pelita Jaya kayaknya diriku belum sanggup deh. Itu makanya aku juga kayak mikirnya, oh deh coba gue keluar, gue dikasih tanggung jawab di tim lain gitu, coba. Akhirnya itu sih yang aku bilang kayak mentalitasnya ya aku bawa ya tanggung jawab yang besar itu. Ketika nanti aku kembali ke tim besar atau gimana itu kan urusan nanti ya. Tapi yang aku bisa rasain adalah aku udah bisa dikasih tanggung jawab yang besar nih gitu. Karena menurut aku kayak main basket ya fun gitu, harusnya fun, nggak bikin orang stres gitu. Cuman kan aku sekarang bisa ngomong gitu karena di posisi aku sekarang gitu. Ketika aku kayak ditanya 2-3 tahun belakang, pasti aku mikirnya stres juga gitu. Cukup stressful ya posisi itu? Cukup stressful. Awalnya tuh dikasih beberapa tim. Awalnya dikasih kayak Ivan tuh udah ini timnya gitu. Cuman pas gue dengar Tangerang Hawks, oh Tangerang Hawks ya gitu, agak sedikit kayak kan gue ngeliat juga ya, maksudnya gue juga nggak mau gue tuh nggak di playoff gitu, gue tuh nggak mau di playoff. Tapi tahun lalu Hawks tuh pertama kali masuk playoff kan, dan itu peringkat 8. Itu dia menunggu tim lain buat dedekan gitu, maksudnya dalam masuk playoff itu dedekan juga gitu. Dan gue pas ngeliat itu gimana cara lu bisa berkembang gitu. Terus gue dalam hati gue bilang nggak bisa Van, gue harus tetap mikirin menang kalah karena gue achieve, karena gue pengen membuat dan kasih sesuatu buat Tangerang Hawks gitu. Gue hari pertama gue masuk ke Tangerang Hawks, itu pelatihnya waktu itu masih yang bule ya, langsung dikasih one on one, disuruh lawan one on one semuanya. Ya udah akhirnya gue against saya? Nggak, maksudnya ganti-gantian nyari 7 gitu. Ya, cuman waktu itu ya udah langsung kayak serius aja gitu, langsung kayak bukan karena gue jelek gitu, bukannya maksudnya main jelek dengan ini, enggak. Nah, gue datang dengan gue ya saudara yang lu kenal semua gitu. Tip off pertandingan antara Hang Tuah Jakarta menghadapi Tangerang Hawks. Dan ya langsung ada sebuah upaya tadi. Pertama kali gue di-announce di Tangerang Hawks, gue ditanya apa goal lu. Gue pengen tim ini masuk ke semifinal gitu. Dan gue pengen di regular season tuh peringkat 6. Nah sekarang terbukti peringkat 5, terus kita ada gol di playoff. Dan ya Ini kita lihat ya, saling berupaya untuk saling mengingatkan sebenarnya di lapangan ya. Iya. nah itu tuh waktu itu gara-gara tuh tim kan pasti scouting ya. Scouting Franka orang paling gede di situ. Ya, pas gue mau passing dari sana Wixet udah siap-siap mau steal. Udah 3 orang yang ngejaga dia gitu dari POV gue ya. Tapi dari POV-nya dia bilang ke gue, ya passing ke gue aja. Gue kosong. Ya lu kosong. Cuman dari sini disamber bola lu. Jadi orang yang nge-gap dari kiri dan kanan itu nggak ngejaga kiri kanan. Akhirnya gue kadang-kadang passing di mereka, passing yang kanan, passing keluar. Jadi gue passing dia. Terus pas beledaknya tuh pas dia miss layup. Nah, ke transisi kan, Horsby transisi. Gua tuh
nggak bisa gue stop, gue fallingin, tapi N1 marah dia langsung. Terus kira pas di locker room juga debat tuh, gue punya point guard nggak bisa passing ke dalam, nggak bisa bawa bola, passing terus nggak bisa bawa bola. Misalkan gue di trap ya, misalnya gue dari awal tuh udah ditekan gitu, gue passing ke dia biar dia bawa bola ke depan. Ngapain kok passing ke gue? Gue nggak ada yang bisa bawa bola, nggak bisa passing ke dalam. Kamu main gini-gini gitu. Terus yang nenangin itu si Jesse, Sila sama Josh tuh ngomong udah nggak usah dipikirin. Terus dia bilang kalau mau marah jangan lagi di lapangan, dia bilang gitu, di locker aja marahnya. Jadi kelihatannya tuh kita tuh nggak as a team gitu, nggak solid. Jadi kalau lu mau marah ya di locker room aja gitu, jangan kelihatan di situ, dia bilang gitu. Jadi juga ngerasa dimarahin juga dia gitu. Akhirnya setelah di locker room situation kayak gitu, kira mereka pada cabut, gue diem aja di locker room kayak udahlah, pasti ada naik turunnya gitu bebannya ketika kita berada di satu lingkungan yang baru, kita berada di satu tim yang baru. Itu sih lingkungan tuh mempengaruhi sih. Itu sih beban-beban yang aku rasain, apalagi tahun ini karena dikasih kepercayaannya jadi kaptennya Tangerang Hawks, terus gimana harus ngehandle asing, ngehandle pemain lokal biar nyatu sama asing. Gimana caranya gue bisa bawa tim Tangerang Hawks tuh beda dari tahun lalu. Itu aja sih sebenarnya. Udah gue ya saya Sodale gitu. Ya gue pindah bukan karena gue jelek. Gue pindah bukan karena gue gak bisa main basket jelek di tim Pelita Jaya gitu. Gue pindah karena gue pengen kasih tanggung jawab yang gede gitu. Dan gue buktiin gitu. Keinginan gue untuk belajar, keinginan gue untuk jadi yang terbaik, keinginan gue untuk juara, untuk achievement itu ya masih sama, nggak ada yang beda. Kalau hungernya gue dibilang kalah, gue nggak mau bilang gue kalah. Hungernya untuk hunger for more gitu, kayak buat ilmu baru, buat juara baru, buat achievement baru tuh tetap ada. Gue nggak mau kalah dari mereka. Kalau sekarang ya gue mikirnya ya udah it's a pass. Kalau kita nggak mau ngerasain itu lagi, ya kita ambil juaranya tahun ini. Next on Kita. Selalu gue dari kecil tuh pengennya gue jadi Tsubasa. Gue nggak mau jadi Misaki. Selalu dari kecil gue pengennya jadi ya Goku, nggak mau jadi Vegeta gitu. Itu benar-benar yang gue tanamin dari diri gue. Gue tuh selalu pengennya jadi karakter utama. Gue tuh pengennya jadi ya paling kuat, paling jago, paling hebat apapun itu gitu. Jujur kayak gue sekarang berada di titik sekarang aja, gue menyangka gue yakin dari awal gue bisa di titik ini. Cuman gue nggak nyangka kalau misalkan emang perjalanannya tuh lumayan cepat gitu untuk bisa ada di titik ini sekarang ini gitu. Main di Satria Muda Pertamina Bandung, terus juga pemain yang kecil tapi ya mungkin punya mental yang cukup kuat sih, karena melawan lawan-lawan yang lebih besar dari saya gitu. Just be myself, terus lakuin yang terbaik di tim, kontribusi yang terbaik di tim, dan ya biar orang yang menilai aja sih.